Awesome student. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Agar teman-teman lebih paham, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari kegiatan ekonomi terlebih dahulu. Setiap manusia memiliki banyak kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia akan berupaya agar memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Nah, proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Nah, lalu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang dijalankan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Adapun tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi untuk memilih barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, apa itu produksi? Produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan produk berupa barang maupun jasa ataupun menambah nilai guna suatu produk untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Contohnya dapat kita lihat dari tukang penjahit. Tukang penjahit mengubah kain menjadi sebuah baju. Nah, dari contoh tersebut dapat kita sebut sebagai produsen. Produsen itu apa ya? Produsen merupakan kegiatan yang terjadi apabila ada seseorang pelaku dari kegiatan ekonomi. Nah, produsen dapat berupa perorangan maupun badan usaha seperti perusahaan terbatas atau PT, CV, dan lain-lain. Kemudian kita bahas distribusi. Distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan dalam menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi yaitu disebut sebagai distributor. Contoh dari kegiatan distribusi yaitu ikan hasil tangkapan nelayan kemudian diangkut dalam sebuah mobil pickup yang kemudian diperjualbelikan di pasar yang lebih besar hingga sampai kepada konsumen. Lalu, apa itu konsumsi? Konsumsi merupakan suatu kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa. Barang-barang yang dijual di toko atau di pasar kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen merupakan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna memperoleh kepuasan konsumen. Nah, karena teman-teman sudah paham tentang kegiatan ekonomi, sekarang kita bakal bahas mengenai pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam keberjalanan kegiatan ekonomi. Nah, lalu siapa saja yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi? Oke, agar jelasnya, aku ilustrasikan. Aku tinggal di kota dan tempat tinggalku di sebuah perumahan. Ibuku baru saja selesai berbelanja di pasar. Nah, ibuku ini bisa dibilang sebagai pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau yang bisa disebut sebagai RTK. RTK merupakan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga produksi merupakan organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, ada beberapa hal yang dilakukan RTP. Di antaranya, memproduksi barang atau jasa, menggunakan faktor-faktor produksi, menjual hasil produksi, membayar balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, serta laba.
ataupun keuntungan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ada pula rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah itu merupakan pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Nah, berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi. Pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah ini. Dan yang terakhir yaitu peran pelaku ekonomi rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga masyarakat luar negeri itu merupakan pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Nah, mungkin kamu sudah tahu jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi. Sebuah negara tertentu butuh akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, contohnya yaitu bisa kita temui dan ada di depan kamu, yaitu ponsel ataupun laptop yang sekarang kamu gunakan saat ini. Nah, itu merupakan hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Setelah mempelajari pelaku-pelaku ekonomi, kita akan belajar mengenai diagram antar pelaku ekonomi atau yang bisa kita sebut sebagai circular flow diagram. Nah, ini merupakan perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Ya tentu karena hanya terdiri atas dua pelaku ekonomi saja, yaitu rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen atau perusahaan. Kamu bisa lihat terdapat model arus perputaran faktor produksi barang dan jasa, terutama uang antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Coba kamu perhatikan, rumah tangga konsumen itu sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dan RTK juga menerima upah, uang sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dalam perekonomian dua sektor ini, kamu dapat melihat bahwa perputaran uang, barang, dan jasa serta faktor-faktor hanya seputar RTK dan RTP saja. Selain perekonomian dua sektor, ada juga perekonomian tiga sektor. Nah, seperti namanya, perekonomian ini terdiri atas tiga sektor, di mana ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini sebagai pengatur, sebagai produsen, dan juga sebagai konsumen. Kamu bisa lihat peran RTK dan RTP, sektor perekonomian tiga sektor, sama dengan perekonomian dua sektor pada umumnya ya. Hanya saja yang membedakan pemerintah di sini menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk membeli barang dan jasa dari faktor produksi. Seperti yang kamu lihat dan ketahui, pemerintah mempekerjakan tenaga kerja atau yang sering disebut PNS. Kemudian membeli kendaraan untuk transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga memproduksi barang dan jasa seperti BBM, listrik, dan gas untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka, di mana perekonomian ini dalam kegiatannya sudah melibatkan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor, serta faktor produksi loh. Kamu bisa lihat di perekonomian ini ada 4. Di dalam perekonomian ini, keempat pelaku saling memiliki hubungan interaksi untuk memenuhi keperluannya masing-masing.
Hubungan RTK, RTP, dan pemerintah sama seperti perekonomian 2 dan 3 sektor. Tetapi yang membedakan dari perekonomian 3 sektor itu hubungannya ketiga pelaku ini dengan masyarakat luar negeri. Ada kegiatan impor barang dan jasa ke luar negeri serta ekspor sumber daya ke luar negeri, dan ini termasuk hubungan RTK dengan masyarakat luar negeri. Kalau kegiatan ekspor dan impor hasil produksi dari dan ke luar negeri seperti ini termasuk hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri. Selain itu, kegiatan menerima pajak dari masyarakat luar negeri, menerima devisa dari hasil ekspornya, dan menetapkan kebijakan ekspor dan impor bisa disebut sebagai hubungan antara pemerintah masyarakat luar negeri. Wah, banyak sekali ya ternyata peran serta hubungan antara pelaku ekonomi. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran asik selanjutnya. Bye-bye.